Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Sabtu tanggal 2 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bahasa Batak dikatakan, Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuahu dila sisean, asahuboto pasabam rohani naluja, marhite sian hatay, say disungguli doaw ganub sugot, dipatinggil pinggol humar binigi, songon sisean. Demikian firman Tuhan. Memberi semangat baru. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Allah memilih dan mengutus para nabi untuk menyampaikan segala rencana Allah kepada umatnya. Allah selalu mempersiapkan para nabinya agar para nabi benar-benar mampu untuk berinteraksi dalam kehidupan umatnya. Allah mempersiapkan para hambanya untuk dapat menunaikan tugas agar umat dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Allah telah membebaskan Israel dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Allah memberi semangat baru untuk hidup kepada bangsa itu melalui para hambanya. Dalam hal ini, Nabi Yesaya berusaha memberi penjelasan kepada bangsa Israel bahwa Allah tidak pernah melupakan mereka. Allah hadir untuk memulihkan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan yang makmur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memilih dan mengutus para hambanya, dan Allah sendiri yang mempersiapkan para hambanya untuk menunaikan tugas panggilan tersebut. Dalam nas renungan ini, kita menemukan gambaran seorang yang menjadi hamba Allah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Artinya, perlu kita memahami kata-kata yang kita katakan. Apakah perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang sedang terpuruk, atau dengan perkataan kita menambah penderitaannya? Di samping itu, Tuhan Allah juga mempersiapkan hambanya untuk mempertajam pendengarannya, untuk dapat mendengar dengan baik segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Dengan pendengaran yang baik, maka dapat memahami dan menyampaikan yang didengar dari Tuhan Allah dan menyampaikannya dengan baik kepada orang-orang.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba Allah yang dipanggil dan diutus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah telah memberikan lidah seorang murid dan yang selalu mempertajam pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Allah mengutus kita untuk memberi semangat hidup baru kepada orang yang letih lesu, kepada orang yang sedang terpuruk, kepada orang yang tertindas, kepada orang yang sedang mengalami penderitaan. Janganlah dengan kehadiran kita atau dengan perkataan kita menambah penderitaan orang lain. Tetapi dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka, dapat memberi semangat baru dan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Dengarkanlah Tuhan, maka semangat hidup baru akan senantiasa ada dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Sendengkanlah telinga kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memberitakan firman-Mu untuk memberikan semangat baru kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kiranya Engkau ada di antara kami untuk menyertai dan memberkati kami hari ini dan segala aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.